Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami membuka seminar mengenai bijak bermedia sosial untuk meningkatkan kesadaran hukum digital dalam kalangan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, saya Sabrina Aprilia. Dan saya Jusnul Putrinaisyah. Saya Francisca Yumareta. Dan rekan-rekan saya yang lain sebagai operasional, yaitu Fadila dan Farah. Oke, saya akan menjelaskan latar belakang. Jadi, teknologi digital mengubah pola interaksi sosial. Mahasiswa sebagai digital native sangat aktif menggunakan internet untuk akses informasi cepat, sarana pembelajaran, dan jejaring profesional. Dan kami mengangkat rumusan masalah bagaimana mahasiswa menggunakan media sosial secara bijak dengan memahami literasi, etika, dan hukum. Kemudian ada Potret Digital Indonesia 2024. Berdasarkan data ABJI dan data Reportal tahun 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% dengan jumlah pengguna aktif sekitar 221 juta jiwa. Kemudian ada tantangan utama ruang digital. Yang pertama ada misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi yaitu info salah tanpa niat buruk. Kemudian ada disinformasi, yaitu info salah sengaja untuk menipu. Kemudian ada malinformasi, yaitu info benar untuk merugikan. Kemudian ada cyberbullying, yaitu perundungan digital. Kemudian digital fraud, yaitu penipuan online. Adapun konsep literasi digital, yaitu kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi secara bertanggung jawab, yaitu ada digital skill dan etik, digital safety, dan culture. Kemudian mengenal hoax digital. Hoax yaitu informasi palsu yang disebarkan seolah-olah benar. Ciri utamanya yang pertama ada judul provokatif atau bombastis. Yang kedua sumber anonim dan tidak jelas. Kemudian yang ketiga memicu amarah atau ketakutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara verifikasi. Yang pertama ada S, yaitu search, yaitu adalah cek kredibilitas sumber info. Selanjutnya ada T, yaitu trace, yaitu telusuri asal berita asli, dan O atau observe, yaitu amati konteks dan tanggal. Dan situs cek fakta bisa dilakukan menggunakan Kompas Cek Fakta, Turnback Hoax, atau Google Explorer. Selanjutnya ada kerangka hukum digital. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP, di mana aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Selanjutnya ada pasal penting UU ITE. Yang pertama ada penyebaran hoaks di pasal 28, kemudian ujaran kebencian atau SARA di pasal 28. Selanjutnya ada pencemaran nama baik di pasal 27A, ancaman kekerasan di pasal 29, dan data pribadi di UU PDP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jejak digital mengenai digital footprint, yaitu rekam aktivitas permanen di internet, di mana kita memiliki dampak vital, yaitu peluang kerja kepada karir, seleksi beasiswa, dan reputasi kita seumur hidup. Maka dari itu, kita harus berpikir secara mendalam tentang apa yang kita lakukan dalam digital, seperti kita komen, kita melakukan sesuatu. Jadi ada 4 type of digital footprint, like a website, cookies, browsing history, shopping. Contohnya lain seperti aktif digital footprint seperti social media post, online, publication, and then the positive digital footprint itu contohnya adalah kayak professional achievement, community, dan
For the negative footprint is the controversial post, negative reviews, and then unprofessional behavior. Nah, jadi kita harus memikirkan masa depan kita sebelum kita menginjakkan jejak digital kita yang dapat berpotensi dan berdampak kepada reputasi kita untuk masa depan. Nah, bagaimana cara kita untuk melakukan dan mengantisipasi seperti itu? Yaitu kita harus memikirkan etika digital atau think, berpikir. Seperti H-I-N-K, seperti thinking, helpful, inspiring, necessary, and kind. Jadi tidak semua yang bisa diposting harus diposting. Kita harus memikirkan apa dampak positif dan negatif terhadap diri kita, bila mana kita memposting hal tersebut. Nah, untuk menguji seminar kita hari ini, aku punya beberapa pertanyaan kuis nih buat kalian-kalian yang mengikuti seminar pada hari ini. Mungkin kuis pertama, apakah penyebaran hoax bisa kena sanksi UU ITE? Ya. Wih, benar tuh jawabannya teman-teman. Iya, karena Indonesia sendiri punya sanksi UU ITE yang bisa mensanksi orang-orang yang menyebarkan hoax. Kemudian, question kedua, langkah awal sebelum membagikan informasi, share atau verifikasi? Verifikasi. Betul, jadi kita harus memverifikasi dulu apakah informasi yang kita bagikan itu sesuai faktual atau malah hoax. Dan kita harus berpikir apakah dampaknya itu untuk orang-orang sekitar. Misalnya kalau misalnya kita memberikan suatu dampak yang informasi yang hoax, mungkin orang lain bisa terjerumus. Jadi merugikan diri kita dan orang lain. Jadi verifikasi itu sangat penting sebelum membagikan informasi. Pertanyaan ketiga, apa itu jejak digital, riwayat online, atau password akun? Riwayat online. Betul banget. Tadi kan kita udah belajar nih tentang jejak digital. Jadi kayak food digital. Jadi apa yang kita tuangkan kepada digital dan itu bakal tertanam dan dapat berdampak kepada beasiswa kita mau melamar kerja, dan lain sebagainya. 3 pertanyaan ini dijawab dengan benar, berarti kalian sudah mengikuti seminar ini dengan baik, teman-teman. Dan kesimpulannya, literasi digital adalah kompetensi wajib sebagai mahasiswa. Hoax dan perundungan adalah ancaman utama serta gunakan prinsip think dalam setiap interaksi. Patuhi hukum digital yang tertera dalam UU ITE dan UU PDP. Bahkan, hukum digital ini terdapat pada undang-undang juga, teman-teman. Jadi, kita harus sebagai agen perubahan untuk ruang digital yang sehat. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menjawab Q&A dengan benar dan menyimak semua seminar kali ini. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian seminar pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.